Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Gunawan selaku dosen Bahasa Inggris Teknik pada jurusan Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Inggris Teknik. Selama ini saya mengajarkan mata kuliah sesuai dengan bidang saya, yaitu Bahasa Inggris. Nah, pendekatan dan metode yang akan kita gunakan yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, saya akan menyampaikan terkait dengan materi yang sesuai pada RPS. Kemudian pada kegiatan interaction ada interaksi antara dosen dan juga mahasiswa pada saat perkuliahan, kemudian diakhiri dengan assessment, yaitu evaluasi terhadap materi yang diajarkan oleh dosen, kemudian sesuai dengan penilaian atau rubrik penilaian yang sudah disepakati pada saat kontrak kuliah di awal pertemuan. Adapun deskripsi bahasa Inggris teknik adalah keterampilan berbahasa Inggris merupakan bidang ilmu pendukung bagi mahasiswa agar mampu mengutarakan pikirannya kepada pihak lainnya. Mata kuliah bahasa Inggris teknik ini diharapkan menjadikan mahasiswa memiliki keterampilan komunikasi yang tinggi dalam ranah keilmuan dan persiapan menghadapi dunia kerja. Didasari oleh penguasaan dan pengetahuan atas fungsi-fungsi bahasa Inggris serta ragam dan larasnya, keterampilan ejaan, tanda baca, kalimat, paragraf, dan jenis wacana yang sesuai dengan keilmuan, serta memproduksi teks-teks dari berbagai sumber sesuai bidang keilmuan. Mahasiswa diharapkan mampu menulis dan berbicara dengan baik dalam bahasa Inggris. Kemudian capaian mata kuliah bahasa Inggris teknik yaitu mahasiswa menguasai konsep dasar penggunaan bahasa Inggris yang berkembang dalam bidang ilmu teknik, khususnya teknik mesin. Kemudian mahasiswa memiliki keahlian menerapkan komunikasi dasar bahasa Inggris, meliputi memahami bacaan sesuai bidang atau keahlian bidang studi mahasiswa, dan menguasai tata dan kosakata secara mandiri yang digunakan dalam bidang ilmu teknik mesin. Dalam perkuliahan bahasa Inggris teknik ada beberapa kegiatan. Yang pertama diawali dengan pretest, kemudian presentasi, diskusi materi, ada juga kegiatan praktek, baik nanti speaking, listening, maupun readingnya. Dan sebelum penilaian akhir ada post test. Untuk materi bahasa Inggris teknik ada 16 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama dan kedua yaitu introduction dan juga present tense. Pertemuan 3 dan 4 spelling, sentence pattern, dan past tense. Pertemuan 5 dan 6 different kind of companies dan present perfect. Sebelum UTS, pertemuan ke-7 ada measurement dan future tense. Kemudian setelah UTS, pertemuan ke-9 dan 10 technology materials and tools, passive voice, count noun and uncount noun, and quantity.
Pertemuan 11, 12, dan 13 ada the rules and regulation about safety at work. And then get, and then work, make, take, and do, dan juga verb pattern. Pertemuan yang ke-14 ada materi tentang automative dan relative pronoun. Pertemuan yang ke-15 sebelum UAS dimulai ada expression of something using phone, reported speech, then graphs, table, charts, ecology, and environment. Unsur penilaian yang diambil pada saat mata kuliah Bahasa Inggris Teknik ada 2. Yang pertama nilai proses dan produk, dan juga nilai post-test. Kemudian keduanya digabungkan menjadi nilai akhir Bahasa Inggris. Adapun nilai proses dan produk mencakup nilai proses itu sendiri dan nilai produknya. Kemudian nilai proses mencakup kehadiran, keaktifan, inisiatif, tanggung jawab mahasiswa, kreativitas, dan inovasi dari mahasiswa di perkuliahan Bahasa Inggris Teknik. Maka mari kita sama-sama menyaksikan kegiatan pengajaran di kelas teknik mesin semester 1 di Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu pada berikut ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm very well, thank you. Okay. Today we will study together about English, the material about English lesson, especially English for engineers, bahasa Inggris untuk teknik. So we have meet for this one is 3 times. Ya. Untuk pertemuan saat ini adalah pertemuan yang ketiga, the third meeting. Yes, is it right? Yeah. I'm so sorry. Last week I cannot attend to this class. Pekan yang lalu Pak Helmi nggak bisa masuk. So for today we'll continue our material. Kita akan lanjutkan materi untuk bahasa Inggris teknik. Before that, sebelum itu Pak Helmi akan sampaikan ya, deskripsi gambaran tentang perkuliahan kita. Jadi kita belajar bahasa Inggris itu adalah diharapkan agar mahasiswa yaitu memiliki keterampilan komunikasi yang tinggi dalam ranah keilmuan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja, ya. Didasari oleh penguasaan dan pengetahuan atas fungsi-fungsi bahasa Inggris serta ragam dan larasnya, baik itu keterampilan ejaan, bagaimana tanda baca, kemudian bagaimana menyusun kalimat, paragraf, dan jenis teks. We have learned about how to build a sentence, bagaimana cara menyusun kalimat pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, kemudian paragraf belum kita pelajari. Nah, yang sesuai dengan keilmuan serta memproduksi teks-teks dari berbagai sumber sesuai bidang keilmuan. Mahasiswa diharapkan mampu menulis dan berbicara dengan baik, khususnya dalam menggunakan bahasa Inggrisnya. Nah, jadi oleh karena itu tugas akhir ataupun kompetensi akhir yang kita harapkan pada kesempatan kali ini adalah mahasiswa mengidentifikasi macam-macam jenis surat lamaran pekerjaan dan menyusun
surat lamaran pekerjaan sesuai dengan kaidah penulisan ataupun struktur kalimat yang sesuai. So, here we go. We will study about job and how to get one. Oke, ini adalah our material for today untuk mencapai capaian yang diharapkan. Salah satunya adalah we want to study about how to identify the letter of application letter. Bagaimana cara nanti membuat atau menyusun surat lamaran pekerjaan, ya. Okay. Before that, I have a quiz. Saya punya beberapa quiz. The quiz will develop your vocabulary. Kuisnya akan mengembangkan dan memperkaya kosakatanya, ya. Oke. Nanti siapa yang bisa menjawab, I will give you an additional score. Siapa yang bisa menjawab kuis ini, Pak Helmi akan ngasih nilai tambahan. The first, we have the word deal. Repeat after me, ikuti Pak Helmi. Deal. 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 Okay, and then work. 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 Responsible. 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 Off. Off. Manage. Manage. Under. Responsibility. Responsibility. Okay. Okay. Responsibility. Do you know what is the meaning of deal? Okay. To know the meaning of deal, kita nanti akan lihat kalimatnya seperti apa. The first, I will give you the kind atau salah satu kata yaitu work. Ya. Number one, for example, I put it in a sentence. Pak Helmi meletakkan dalam sebuah kalimat the word work. Work. Okay. Duh, where is the word work? Okay. Here, I work for engineering and warehouses. I work for engineering and warehouses. The meaning is, saya bekerja untuk teknik dan untuk pergudangan, warehouses. Warehouses mean gudang. So, the next number two, you can put the word deal, responsible of, manage, under, and responsibility into the incomplete sentences. Meletakkan kata-kata ini pada kalimat yang belum lengkap. Yes. For example, number two, I ... the production process in a subsidiary in Leeds. Pak Helmi sudah ngasih kata bantu di situ, the word subsidiary. What is the meaning of subsidiary here? Cabang. I ... apa jawabannya? You can choose. Number three, I'm in charge. Okay. Number four, about 280 people work. Okay. Well, now here we go. Please raise your hand if you know the answer about number 2, number 3, and number 4. Silahkan angkat tangan yang tahu jawabannya untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Yes. Okay, your name please.
Nomor name, your name. Yes. Evan Bagus. Yes, what is the answer? Application letter untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Nowadays, there are many company, they accept letters from the handwriting or from the computer, ya. Sekarang banyak perusahaan yang sudah menerima surat lamaran pekerjaan itu dengan tulisan dari komputer. But there are also many companies, tapi juga ada banyak perusahaan yang masih menerima dan membuat syarat menulis surat dengan handwriting, ya, tulisan tangan. Or we call it as old school. Old school. Why? Kenapa pakai tulisan tangan? Because the handwriting is the reflection of someone's personality. Seperti kalau mau ngelamar di PNS, ya. PNS itu salah satunya dengan menulis surat dengan tangan. Supaya apa? To know the reflection of someone's personality. Untuk mengetahui personal dari atau kepribadian seseorang. Oh, tulisannya bagus, berarti rapi, seolah-olah gitu. Wah, tulisannya ini cocoknya jadi dokter, nggak cocok jadi PNS karena nggak bisa dibaca, ya. Itu cocoknya jadi dokter. Nah, so that this is old school atau handwriting. Tapi beruntung banyak juga perusahaan yang sudah mulai terbuka dengan menggunakan lamaran pekerjaan pakai ketik, ya, atau by typing on the computer. And then remember, perhatikan, ingat, should neither be too short and not too long. Nulis surat lamaran pekerjaan nggak boleh terlalu singkat. I want apply the job as an engineer. Titik, misalkan. Saya mau lamar sebagai engineer. Titik. This is very short, sangat pendek. But it impossible, ya, nggak mungkin, impossible. Atau curhat terlalu panjang, ya. Saya kemarin di PHK dapat uang pesangon sekian, kemudian sekarang susah sekali nyari pekerjaan. Akhirnya saya, ya, itu kan terlalu panjang, curhat dalam surat. It's not too long. Terlalu lama, terlalu panjang itu juga nggak bagus untuk menyusun surat. So the suggestion is just as a medium aja, yang tengah-tengah. It always has to be attractive for the reader. Diusahakan ketika menulis surat itu atraktif, menarik, ya, menarik untuk pembacanya. Sebagai HRD nanti akan membaca, wah ini, this is very good. Ya. Karena menarik, dia punya pengalaman banyak, punya sertifikat banyak, itu juga akan bagian dari hal yang menarik bagi pelamar pekerjaan. So here we go, the sample of application letter. Okay. Look at here. The first is sender addresses. Ya. Yang pertama di situ adalah alamat pengirim. Here, this is my hometown, rumahnya Pak Helmi. Aryo Jipang Street, Ngelanjuk, Cepu. Kemudian tanggal 20 September 2022. Nah, contoh, ya, Pak Helmi ngirim suratnya tanggal 20 September 2022. Itu kepada siapa? Nah, ini example for Rono Rene Company, for example, ya. Rono Rene Company. Ada nggak? Nggak ada. Ya nanti kita buat. Kalau biasanya apa? Satsep. Iya. Nggak ada satsep. Apa yang single model? Ada. Ya, iya ada.
For example, ini Ronor ini company, Pemuda Street, Cepu. Look at here, ini ada. Kalau diawali dari dear sir, ini ada namanya nggak? Nggak ada. So we end akhirnya maka yours faithfully. Oke? Kalau nanti ditulis ini dear sir or madam, or dear sir, Mr. Joko, for example. Nah, maka di sini pakai yours sincerely. Ya, ini sudah, this is very common, sudah biasa umum ketika nulis surat di luar negeri, ya khususnya. With reference to your advertisement in Blora News, dengan merujuk iklan dari koran Blora. Okay, finish. Now we return to the material. Yeah. Okay. Now I give you a quiz, but the quiz is for a couple, untuk pasangan. Ya, for two, one quiz for two person, ya. Satu quiz untuk dua mahasiswa. Oke. Silakan nyari couple masing-masing, ya, cari couple. Cukup ini ya. Oke. Nah, sambil nggak apa-apa, sambil berdekatan. Nah, couple-nya silakan, yang lain juga boleh, silakan saling berdekatan. Couple-nya, nggak apa-apa, ayo sambil bergerak. Silakan cari pasangan. Hah? Nah ini. Ya, kecuali kameramen. Ayo silakan cari pasangan. Bebas. Ya sudah dapat nih. Silakan. Ayo. Mbak, bergerak. Silakan play. Hah? Ini hanya. Oke, the quiz is the people below. The people below. Nanti Pak Helmi akan berikan kertas. Orang-orang di sini, orang yang di bawah sini, the people below are looking for a job for short period of time. Mencari pekerjaan paruh waktu, tahu ya? Nyambi paruh waktu. Read about them and then read some advertisement from companies. Baca, kemudian juga ada iklan, ya, ada iklan pekerjaan yang ingin mencari orang bekerja di tempatnya. Oke, just match them. Seolah-olah kalian itu menjadi HRD, Human Resource Development. Oke. Oh, ini orangnya ini cocok di perusahaan ini. Alasannya apa? Give the reason. Nah. Oke, Pak Helmi kasih contoh di sini. Example number one. Number one itu siapa? Peter, ya. Peter. Sudah kelompoknya. Silakan. Nah ini. Nggak apa-apa. Sini sama siapa? Bingung, Pak. Oh, bingung. Siriki tina dina. Hah? You? Belum juga. You? Oke, sudah. Nah, yang lagi. Hah? Oke. Coba dilihat contohnya di yang paling belakang. You with sini biar kamu dekat. Ada 5, ya.
Tapi sudah Pak Ilmi jawab yang nomor 1, tinggal mengerjakan nomor 2, 3, 4, 5. Tinggal nomor 2, 3, 4, 5. Silahkan dikerjakan di kertas itu juga. Ayo. Contoh mengerjakan sudah ada di bawah itu ya. Nah, silakan. Seolah-olah kalian ini kita jadi bermain peran sebagai HRD, Human Resource Development. Nah, for example, Peter nomor 1. Ya, ini nomor 2 siapa misalnya? Siapa? Nancy. Nancy itu cocok di pekerjaan ini. Buat suratnya. Enggak. Cocok di pekerjaan ini. Alasannya apa? Iya. Alasannya udah ada ini. Ini contohnya nih. Nomor 1 itu bekerja di H. H itu adalah H ini nih H. H itu apa? Teklong. Ya. Ini kan hadir taruh hadir mana A B C D E F G H ya. Nomor 1 H. 1 ada H. Peter akan cocok kerja di apa? Fresh food before he goes studying, sebelum dia pergi belajar. Kenapa? Gitu? Ini sudah alasannya nih. Nah, ini sudah alasannya. Ya. Nah, kira-kira nomor 2 apa? Nomor 2 Nancy. Nancy ini cocok di pekerjaan apa? Misalkan. Tapi kok aku sana ra iso nyium Silakan. Agak ada yang mau ditanyakan? Balik aja kursinya nggak apa-apa, biar enak. Yang dikerjakan nomor 2, 3, 4. Nah, contohnya di belakang ini. 1 H. 1 itu maksudnya adalah nomor 1 ya. Nah, itu H itu A B C D E F G H. Nomor 1 H. Kenapa? Karena Peter cocok bekerja di Telkos Hypermarket ya. Karena memberikan pengalaman, dia punya pengalaman tentang hubungannya dengan makanan yang segar sebelum dia belajar pergi. Dilihat aja kondisinya. Setelah belajar dia akan mulai bekerja di food technology, ya kan? Hubungannya dengan food kan? Food assistant. Gimana Pak itu Pak? Yang dikerjain nomor 2, 3, 4, 5. 5. 2, 3, 4, 5. Terus dipilih pekerjaan yang cocok itu yang mana? Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Misalnya nomor 2 isinya A. Misalnya A, misalnya contoh. Kenapa kok cocok di sini? Kasih alasan. Oh, alasannya sendiri ya Pak? Alasan ini harus sesuai dengan ini kan 1. Nomor 1 Peter ya, cocoknya di sini di Telkos Hypermart. Nah, kenapa Peter akan cocok bekerja di situ? Karena dia akan mendapatkan pengalaman yang baik tentang makanan. Ya ini kan gini. Di start food technology, dia akan mau memulai bekerja di food technology. Kemudian ini juga hubungannya dengan food, ya toh? Food fresh. Kerjakan di bawahnya, ya. Dan belum?
Kameramennya nggak usah. Boleh jelasin sekali lagi? Ya.